Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio iustitia causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara quo telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara quo agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Propaminal Divpropam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Propaminal Divpropam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas
maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Birowa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Birowa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016.
Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto PS Kasubag Audit Bagag Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut. Legalitas, akuntabel dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau.
bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif, Saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022, dianggap telah dibacakan. Bagian D, tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017, dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3, Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo tidak dapat diterima. Mohon perhatian Yang Mulia bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara Akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun
dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustai causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan on rahmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11 selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam contrarius actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan bersikap dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau on rahmata overhatsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan.
Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia
nomor SE 004-JA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nah, selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legik delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo,
Saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo. Dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan akuo saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara akuo. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo.
Pesannya sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022, butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Verdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukat penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag
atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan akuo Surat dakwaan akuo kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu. Saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan akuo. Dalam BAP, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan. Karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan.
Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam pengantar hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah.
bahwa surat dakwaan akua penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akua hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akua yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu surat dakwaan akua harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akua bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Jadi Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara akua atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akua. Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akua bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi akua terhadap surat dakwaan akua adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara akua bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akua telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara akua agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001
yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, selaku pejabat pemerintah penyelenggara, yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang, justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Div Propam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi
peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Biro Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto, PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof Divpropam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Ferdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Ferdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan.
Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian, maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut: legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis Windows Surface milik saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif, saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan
sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrah matah overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara aku yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrah mata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrah matah adalah tindakan yang melawan hukum. 11 selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam contrarius actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrah mata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi.
Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara akuo, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar,
maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan aquo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Sehingga surat dakwaan aquo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan aquo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan aquo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Sohrat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legik delik
atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin, karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo. Dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SH MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah, sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut.
Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan akuo saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara akuo. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan akuo saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan akuo. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan akuo. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan akuo diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan
ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan akuo hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan akuo berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal dan surat dakwaan akuo layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan akuo. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan akuo surat dakwaan akuo kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan akuo. Dalam BAP bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan. Karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo
Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo, kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo, mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan. Bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya. Karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut.
bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam pengantar hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akwa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akwa hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akwa yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cemat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akwa harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akwa bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara akwa atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang dakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akwa. Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima.
Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Haripin mengajukan eksepsi akuo terhadap surat dakwaan akuo adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara akuo bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara akuo agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Harifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Harifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Propaminal di Propam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Propaminal di Propam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan, bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Harifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung,
dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Biroa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas.
yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme. Dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto, PS Kasubag Audit Bagag Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan. Seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut: legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif Saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau ondrah matter overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah matah overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara aku yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah mata overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrahmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11. Selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam contrarius actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan bersikap dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan
oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrahmata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari Ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara aku tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara aku. Maka dari itu, proses persidangan perkara aku berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin Ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan aquo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Sehingga surat dakwaan aquo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/J/A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan aku yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1
terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah, dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legik delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin, karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo, dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SH SIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah, sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan aku saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara aku. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan aku. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan aku. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo. Dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel
Budi Herdi, dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal, dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaannya, perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan aku surat dakwaan aku kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan aku. Dalam BAP bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan
Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan, karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati, tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan
adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo, yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya. Karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cemat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak
penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara aku atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi aku terhadap surat dakwaan aku adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo
dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya, maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Verdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Verdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Biroa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib
menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto PS Kasubag Audit Bagag Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022, mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya, menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif Saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin
telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo tidak dapat diterima. Mohon perhatian Yang Mulia bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara Akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustai causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustai causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrehmate adalah tindakan yang melawan hukum. 11 selanjutnya, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam Contrarius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78.
Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrahmata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan pengadilan tata usaha negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut
telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/J/A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun
yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Sohrat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin, karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon
izin kepada majelis hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah, sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan akuo saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara akuo. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan akuo saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan
Terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo, dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal, dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaannya, perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan aku surat dakwaan aku kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP
tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 Surat Dakwaan Akuo. Dalam BAP, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan Akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan, karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati, tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan Akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan Akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan Akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan Akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan Akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan Akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan Akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan Akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin
masih dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila yang terhormat majelis hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022, hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara aku atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya, menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang dakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya, jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi aku terhadap surat dakwaan aku adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Ropaminal di Propam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Ropaminal di Propam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan
atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya. Pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, selaku pejabat pemerintah penyelenggara, yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan, atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut, dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Birowa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi.
bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B, profesionalisme, dan C, akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto, PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif Saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo
Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C, akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara Akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa, karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon
dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustai causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan on rahmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11. Selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam Contrarius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan bersikap dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau on rahmata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan pengadilan tata usaha negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP-HAN 28 dianggap telah dibacakan. E.
bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan.
Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan,
kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo SH MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan akuo saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara akuo. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik. Melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri
yaitu istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022, butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo, dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Verdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal, dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut
disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan akuo surat dakwaan akuo kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan akuo. Dalam BAP, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan. Karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin.
Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam pengantar hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum
tidak lengkap, menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022, hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara akuo atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang dakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo, adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi akuo terhadap surat dakwaan akuo adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Republik
Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenbe Ropaminal Divpropam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenbe Ropaminal Divpropam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut
didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Biro Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012 yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof Divpropam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Ferdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Ferdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV
di dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian, maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut: legalitas akuntabel dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis Windows Surface milik saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif, saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschredet atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmachtig overschredet atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, berdasarkan segenap dalil kami di atas,
Surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrah matah overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara Akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio ius tae causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrah mata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio ius tae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrah matah adalah tindakan yang melawan hukum. 11. Selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam Contrarius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan bersikap dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrah mata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara Akuo telah dilakukan secara tidak sah.
Mohon perhatian yang mulia majelis hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum selanjutnya disingkat ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara aku tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara aku. Maka dari itu, proses persidangan perkara aku berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan aquo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Sehingga surat dakwaan aquo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/J/A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan aquo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan aquo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan.
bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SHSIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.
Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan aku saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara aku. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan aku. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan aku. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo. Dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup
ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan akuo hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan akuo berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal dan surat dakwaan akuo layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan akuo. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan akuo surat dakwaan akuo kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan akuo. Dalam BAP bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo.
Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo, kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo, mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan. Bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya. Karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut.
bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam pengantar hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akwa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akwa hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akwa yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cemat, jelas dan lengkap sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu surat dakwaan akwa harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akwa bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidaknya tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022, hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara akwa atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akwa. Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima.
Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Haripin mengajukan eksepsi akuo terhadap surat dakwaan akuo adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara akuo bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara akuo agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Haripin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Haripin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Propaminal Divpropam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Propaminal Divpropam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan, bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Haripin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment
atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Birowa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur
asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme. Dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto PS Kasubag Audit Bagag Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022, mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya, menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif Saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau ondrah matter overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah matah overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara aku yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio ius tae causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah mata overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio ius tae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrahmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11 selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam Contrarius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas Contrarius Actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan bersikap dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa Contrarius Actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum
dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau under matter over hatsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan pengadilan tata usaha negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP-HAN28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus
dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari Ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin Ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-J-A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4-1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin.
Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah, dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin, karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SHSIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.
apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan aku saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara aku. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan aku. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan aku. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel
Budi Herdi, dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal, dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan aku Surat dakwaan aku kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan aku. Dalam BAP bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan
Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan, karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati, tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan
adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo, yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan, bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya, karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak
penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara aku atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi aku terhadap surat dakwaan aku adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenbe Propaminal Div Propam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenbe Propaminal Div Propam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara dan seterusnya. Pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo,
selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya, maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Birowa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib
menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan, bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B, profesionalisme, dan C, akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto, PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam, dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo, sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022, bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan. Seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian, maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut. Legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif Saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin
telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo tidak dapat diterima. Mohon perhatian Yang Mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara Akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa, karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrehmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11. Selanjutnya, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam Contrarius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78.
Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrahmata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan pengadilan tata usaha negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut
telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-J-A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4-1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun
yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin, karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SHSIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon
izin kepada majelis hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah, sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan akuo saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara akuo. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik. Melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan akuo saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan,
Terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa orang yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo, dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal, dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaannya, perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan aku surat dakwaan aku kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP
tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu. Saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan akuo. Dalam BAP, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan, karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati, tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan,
menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 Undang-Undang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3.
menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila yang terhormat majelis hakim berpandangan lain, maka kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022, hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara aku atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya, menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang dakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan, Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi aku terhadap surat dakwaan aku adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan, bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya, pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Birowa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini
bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian, maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022, mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid
Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif, Saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau ondrah mate overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah matah overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo tidak dapat diterima. Mohon perhatian Yang Mulia bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara Akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio ius tae causa, karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah mata overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustai causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan on rahmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11. Selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam Contrarius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas Contrarius Actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa Contrarius Actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau on rahmata overhatsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat
sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP.
Sehingga surat dakwaan Akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan Akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan Akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan Akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo.
Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo. Dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan akuo saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara akuo. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik.
melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo, dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan
Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan akuo surat dakwaan akuo kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan akuo. Dalam BAP, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan. Karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV,
CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam pengantar hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti
dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akwa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akwa hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akwa yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akwa harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akwa bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara akwa atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang dakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akwa. Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akwa bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi akwa terhadap surat dakwaan akwa adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara akwa bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akwa telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara akwa agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri
berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan, pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, selaku pejabat pemerintah penyelenggara, yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang, justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan
oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Biro Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof Divpropam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Ferdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Ferdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan.
Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian, maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut: legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis Windows Surface milik saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif, saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschredet atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, Majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmachtig overschredet atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan
penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrah matah overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara aku yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa. Karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrah mata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrahmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11. Selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam contrarius actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan bersikap dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrahmata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas
hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara akuo, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum selanjutnya disingkat ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi,
jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan aquo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Sehingga surat dakwaan aquo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/J/A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan aquo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan aquo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15
KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971. Yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SHSIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis
atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan akuo saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara akuo. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan akuo saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan akuo. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo, dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan akuo. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan akuo diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV.
Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdy Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdy Sambo tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan akuo hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan akuo berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal dan surat dakwaan akuo layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan akuo. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdy Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdy Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan akuo surat dakwaan akuo kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdy Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdy Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan akuo. Dalam BAP bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan. Karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan
dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan. Bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya. Karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut.
Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akwa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akwa hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akwa yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cemat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akwa harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akwa bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara akwa atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang dakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akwa. Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan.
bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya, jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Haripin mengajukan eksepsi akuo terhadap surat dakwaan akuo adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara akuo bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius cosa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara akuo agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Harifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Harifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenbe Ropaminal Divpropam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenbe Ropaminal Divpropam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Harifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara dan seterusnya. Pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut,
dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Biro Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi
dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012, yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme. Dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan. Seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022, mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya, menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif Saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C, akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, Majelis.
bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau ondrah matter overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah matah overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara aku yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio ius tae causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah mata overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio ius tae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrahmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11 selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam Contrarius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas Contrarius Actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan bersikap dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa Contrarius Actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan
oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau unrahmata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan pengadilan tata usaha negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum selanjutnya disingkat ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari Ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin Ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1
terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah, dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin, karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo, dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SHSIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah, sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.
apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan aku saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara aku. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan aku. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan aku. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo. Dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel
Budi Herdi, dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari seksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal, dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan aku Surat dakwaan aku kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu. Saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan aku. Dalam BAP bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan
Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan, karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati, tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan
adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo, yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan, bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya, karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak
penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara aku atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang dakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi aku terhadap surat dakwaan aku adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenbe Propaminal Divpropam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenbe Propaminal Divpropam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara dan seterusnya. Pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo,
selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya, maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Birowa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib
menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme dan C. Akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022, mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya, menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif Saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3 Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin
telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara Akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa, karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan onrehmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11 selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam Contrarius Actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78.
Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah mata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan pengadilan tata usaha negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP-HAN28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut
telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-J-A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4-1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun
yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legit delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medipleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin, karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo, SHSIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon
izin kepada majelis hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah, sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana semata dari saudara penuntut umum, sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan akuo saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan akuo. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back,
ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Akwo. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan, sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan Akwo diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan Akwo hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan Akwo berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal dan surat dakwaan Akwo layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan Akwo. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaannya, perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan Akwo surat dakwaan Akwo kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan. Bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan,
Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 Surat Dakwaan Akuo. Dalam BAP, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan Akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan, karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati, tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan Akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan Akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan Akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan Akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan Akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan Akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan Akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan Akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan. Sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut. Sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia, cetakan pertama, edisi ketiga, Depok 2017, halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur
untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila yang terhormat majelis hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022, hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya akan disebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara aku atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dan seterusnya, menunjuk penasihat hukum dan seterusnya. Adapun untuk memperjelas argumentasi hukum kami, maka terlebih dahulu kami uraikan pasal-pasal yang dakwakan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Dasar mengajukan nota keberatan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut. Pasal 156 KUHP, Pasal 143 ayat 2 KUHP, Pasal 143 ayat 3 KUHP, Pasal 143 ayat KUHP dan ayat 3 KUHP dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka apabila syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya, jika tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pokok eksepsi. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku bahwa segenap alasan terdakwa Arif Rahman Arifin mengajukan eksepsi aku terhadap surat dakwaan aku adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku bahwa surat dakwaan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan sebagai berikut. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio ius causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. 1. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aku agar dapat diketahui sebagai fakta material yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Polri berdasarkan dokumen-dokumen berikut. A. Petikan keputusan Presiden nomor 88 garing Polri 2001 tertanggal 10 Desember 2001 yang mengangkat terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai perwira Polri dengan pangkat Ibda sejak tanggal 1 Desember 2001. B. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Kep garing 1906 garing 12 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dalam lingkungan Polri yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Kapolres Jember Polda Jawa Timur dan mengangkat terdakwa Arif Arifin untuk mengisi jabatan baru yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri. C. Petikan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST garing 1751 garing 8 Romawi garing Kep 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang memutuskan untuk memberhentikan terdakwa Arif Rahman Arifin dari jabatan lamanya yaitu Wakadenb Propaminal Div Propam Polri menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat Markas Besar Polri. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian dianggap sudah dibacakan bahwa selain hal tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin juga memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah pelaksana
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik. Yaitu sebagai berikut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pelayanan Publik dianggap sudah dibacakan. Pasal 16 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, dan seterusnya. Pasal 8 angka 3 Undang-Undang Pelayanan Publik, pasal 15 huruf C, H, dan J Undang-Undang Pelayanan Publik. 4. Bahwa terang dan jelas terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya. Maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Tindakan faktual yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pejabat pemerintah pelaksana yang masih berwenang justru hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga. Maka dari itu, tidak terjadi pelanggaran kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan karena kondisi pada saat itu masih bersifat asymmetric information atau suatu informasi yang terbatas, sehingga perintah saksi Ferdi Sambo yang dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara dan pejabat atasan langsung masih dianggap sebagai kebenaran berdasarkan jabatan atau istilahnya adalah praduga rehmateh. Dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan informasi terbatas atau asymmetric information tersebut dan dilatar belakangi adanya keputusan dan atau tindakan bersifat authority judgment atau penilaian jabatan atasan langsung dalam suatu hubungan kedinasan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi, maka tindakan faktual tersebut tidak menjadi tanggung jawab terdakwa Arif Rahman Arifin, namun menjadi tanggung jawab dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintahan penyelenggara yang memberikan perintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Izin melanjutkan. Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana, dalam hal ini Divpropam, yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal Divpropam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Ferdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Biroa Prof Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan
backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B, profesionalisme, dan C, akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam Saksi Irjen Sambo kepada Saksi Cuk Putranto, PS Kasubag Audit Bagag Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadif Propam dan Saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif Saksi Irjen Pol Verdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik Saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas, akuntabel, dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022, mematahkan laptop jenis Windows Surface milik Saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah
setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif, Saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022, dianggap telah dibacakan. Bagian D, tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017, dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3, Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo, bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrehmachtig overschreiten atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara Akuo yang merupakan ultimum remedium. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara Akuo. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Akuo tidak dapat diterima. Mohon perhatian Yang Mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara Akuo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan Akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa, karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrehmate overheidsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan.
Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustai causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan on rahmatah adalah tindakan yang melawan hukum. 11 selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam contrarius actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan bersikap dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah. Sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau on rahmata overhatsdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara aku, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP-HAN 28 dianggap telah dibacakan. E.
bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum. Karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri, disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum. Dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara akuo tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara akuo. Maka dari itu, proses persidangan perkara akuo berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan akuo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan.
Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4/1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat, dianggap telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas, dianggap telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan akuo yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Soharat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termaksud bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisiasi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legik delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo.
dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo SH MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan akuo saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara akuo. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan akuo. Bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan akuo. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri
yaitu istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022, butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan, terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP, bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan aku. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Verdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya, bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Verdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Verdi Sambo, tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan aku hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan aku berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal dan surat dakwaan aku layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukat penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan. Lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan aku. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut
disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan.